Halo semuanya, perkenalkan nama saya Markus Agung Pascal Listiono dengan NIM 0533491137. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas yang ketiga dari mata kuliah basis data. Di sini tugasnya yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk panduan pengerjaannya, saya menggunakan panduan yang ada di dalam e-learning. Oke, langsung saja kita ke kontrol panel dulu. Kontrol panel exam ya. Pastikan Apache dan MySQL-nya dalam posisi sudah ready, ditandai dengan warna hijau. Kemudian kita klik di MySQL admin, maka akan diarahkan ke localhost PHP MyAdmin. Di sini untuk IRD-nya atau basis datanya menggunakan dari tugas sebelumnya ya, yaitu dengan nama rumah sakit. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama yaitu melakukan transaksi ya, praktikum transaksi. Transaksi itu sendiri yaitu berfungsi untuk menjaga konsistensi data di dalam sebuah transaksi. Nanti ada sekitar 4 perintah yang akan kita praktekkan. Yang pertama yaitu commit ya. Commit itu sendiri sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Kita pilih basis data rumah sakit, terus habis itu kita ke rootnest ya, create new rootnest. Kita beri nama transaksi 1. Untuk parameternya kita ketik saja. Oke ya, sudah berhasil untuk perintah tadi untuk parameternya. Nah, di sini dengan nama transaksi 1. Nah, untuk tanpa commit berarti dia akan tersimpan di store production ya. Untuk data tanpa commit ini hanya disimpan di store prosedur. Store prosedur ini objek rootnest yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Intinya, store prosedur ini merupakan kumpulan-kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Coba kita cek, kita klik execute. Nah, di sini sudah tambah ya, yaitu ID pasiennya nomor 6, namanya Rahmat, jenis kelaminnya laki-laki, dan alamatnya Surabaya. Tetapi, dia tidak akan tampil pada tabel pasien. Ini ya, masih tetap 5, tetap 4 dengan ID 2345 ini. Karena tadi pada saat menuliskan perintah, saya tanpa menggunakan commit. Coba kita praktekkan dengan menggunakan commit ya. Di sebelah sini. Coba kita cek lagi. Nah, ini sudah tampil di dalam store prosedur dan coba kita cek di tabel pasiennya. Nah, sudah tampil ya. Sudah muncul, sudah terupdate karena tadi saya menggunakan perintah commit. Jadi intinya perintah commit itu untuk sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Oke, lanjut untuk perintah yang kedua yaitu rollback ya. Sama, kita pilih create new rootnest, kita beri nama transaksi 2. Kita hapus dulu untuk ininya. Untuk perintahnya sudah jadi ya, yaitu ini ya, begin dan diakhiri dengan n. Kita update dari tabel pasien, yaitu nama pasien Steven dengan ID-nya 6. Terus kita rollback dan kita commit ya. Ya, sudah berhasil untuk perintahnya dan muncul di sini transaksi yang kedua.
terus kita cek di execute. Nah, untuk ini belum muncul ya, sama di tabel pasien juga belum muncul. Nah, rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan, berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Tapi ternyata rollback akan berguna atau berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum di-commit. Berarti ini tadi belum tampil karena ini ya, ada perintah commit. Sekarang kita coba untuk mengupdate ini ya, nama Stephen dengan ID 6 ya. Oke, untuk perintahnya seperti ini ya. Itu start transaction, insert into, kita masukkan data dengan ID 7, terus namanya Siti, jenis kelamin perempuan, dan alamat Surabaya. Terus di bawahnya ada rollback, yaitu pengguguran ya, pengguguran perintah. Maka selanjutnya akan perintah berikutnya yang ada di bawahnya, yaitu update pasien dengan nama Stephen ID 6. Terus kita commit, kita pilih dari tabel pasien. Berarti nanti untuk penambahan data yang Siti Surabaya ini tidak akan tampil di dalam tabel dan mengupdate ID 6 menjadi namanya Stephen. Oke, kita coba, kita cek ya. Kita cek di sini. Nah, namanya Siti tidak ada ya, karena tadi terkena perintah dari rollback itu, terus di bawahnya ada perintah update, maka yang akan dieksekusi di perintah bawahnya, yaitu Stephen. Di tabel pasien itu juga sama ya. Tidak ada nama Siti Surabaya, tetapi dia mengupdate nama Stephen yang sebelumnya Rahmat, kita ganti menjadi Stephen. Oke, lanjut untuk perintah yang ketiga, yaitu checkpoint. Untuk checkpoint itu merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Oke, di sini sudah berhasil untuk transaksi yang ketiga mengenai checkpoint ya. Di sini saya menambahkan value dengan nama Siti Surabaya. Terus saya beri checkpoint dengan nama poin 1. Berikutnya kita tambahkan lagi dengan Cynthia dari Semarang. Terus dikasih rollback to checkpoint poin pertama. Terus selanjutnya kita tambahkan data lagi dengan ID 9, nama Fani dari Surabaya, terus kita commit. Berarti nanti yang muncul yaitu pertama ini ya, dari value ini Siti Surabaya, terus kita kasih poin, kemudian kita tambahkan Cynthia, terus Semarang, tetapi di sini ada rollback, berarti untuk yang Cynthia ini nanti akan ini ya, gugur ya, karena ada perintah rollback dan kembali lagi ke save poin yang pertama. Berarti untuk Siti tetap terupdate, terus langsung lari ke sini, ke ID pasien yang ke-9, yaitu Fani Surabaya. Terus ada perintah commit, berarti nanti akan muncul ke dalam tabel pasien. Coba kita lihat untuk tabel pasiennya, dan sudah benar ya, terupdate, yaitu hanya ada Siti Surabaya dan Fani Surabaya. Oke, untuk perintah checkpoint sudah. Terus berikutnya yaitu trigger ya. Untuk perintah trigger itu merupakan sebuah perintah yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Perintah yang dapat digunakan yaitu memasukkan, perubahan, dan menghapus. Jadi nanti saya akan membuat tabel dulu untuk tabel obat dan transaksi obat ya di basis data rumah sakit.
Oke, untuk penambahan tabel obat dan transaksi obat sudah selesai. Terus kita beri itu ya. Terus kita akan membuat indeks relasi untuk kode obat. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke tabel obat dan memasukkan data obat ya. Oke ya, di sini sudah berhasil untuk memasukkan data dari obat. Yaitu ada tiga buah nama obat ya, amikacin, amoxicillin, dan betadine. Ya, selesai. Terus kita akan mencoba men-trigger ya. Kita pilih trigger, new trigger. Oke ya, untuk triggernya sudah berhasil. Untuk trigger kan sudah selesai, dan data awal dari obatnya tabel obat ini ya, stoknya 10, untuk yang kedua 20, dan yang ketiga 5. Coba kita akan melakukan transaksi pada obat yang amoxicillin ini ya. Kita pilih transaksi obat. Jadi kita transaksi yang pertama, anggap saja namanya Agung. Untuk obatnya tadi yang nomor 2, 20, 1 saja dulu. Jadi total harganya 15.000. Oke, coba kita cek apakah berkurang. Oke ya, berkurang ya, karena tadi saya memasukkan angka 1. Kita coba yang amikacin dengan stok 10, harganya 20.000. Kita pergi ke tabel transaksi obat, insert transaksi yang kedua, nama pasiennya CP, ID obatnya pertama, ketikkan 10, kita ketikkan 5, harganya 20.000, berarti di sini 100.000 ya. Nah, berhasil ya. Oke, untuk sekian untuk soal yang pertama tentang mengenai praktikum transaksi ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.